Pada video sebelumnya sudah saya bahas terkait proses yang bekerja sama atau cooperating process, di mana proses dapat terpengaruhi dan mempengaruhi proses lain. Proses yang bekerja sama ini dapat secara langsung berbagi ruang alamat logika atau dibolehkan untuk berbagi data melalui berkas ataupun pesan. Akses secara concurrent bergantian dapat menghasilkan data yang tidak konsisten. Maka diperlukan mekanisme bagaimana untuk menjaga data tersebut supaya konsisten. Proses yang sudah kita bahas juga dapat melakukan eksekusi secara concurrent maupun secara paralel. Penjadwal CPU dapat melakukan perpindahan antar proses dengan cepat. Pada kenyataannya, proses dapat terkena interrupt sewaktu-waktu, dan processing core dapat ditunjuk untuk melakukan eksekusi dari instruksi proses yang lain. Pada masalah produser dan konsumer, produser akan memproduksi data dan akan dimasukkan ke dalam buffer, dan konsumer akan mengkonsumsi atau mengambil data dari buffer. Kemudian perlu dibatasi jumlah maksimal item di dalam buffer, yaitu buffer size -1. Contohnya kita punya bounded buffer dengan indeks 0 sampai 7, maka jumlah maksimal yang diperbolehkan adalah buffer size -1, yaitu 8 dikurangi 1, 7. Kemudian di sini ada tambahan variabel counter, yaitu jumlah kotak yang diisi jumlah buffer yang sudah diisi item. Inisialisasinya adalah 0. Jadi kalau misalnya nanti produser memproduksi akan menambah 1, kemudian kalau konsumer yang mengambil akan dikurangi 1. Kemudian kode dari produser dan konsumer adalah sebagai berikut. Di sini shared datanya adalah counter tadi. Kemudian buffer serta buffer size. Ini tadi yang shared data. Kemudian untuk produser, selama dia melakukan produksi, ini akan dilakukan pengecekan. Jadi kalau misalnya counternya penuh, jadi sama dengan buffer size, dia akan melakukan looping di sini do nothing. Jadi jebakannya di situ. Kemudian dia akan melakukan produksi data dan dimasukkan ke dalam buffer dengan indeks yang ditunjuk oleh in. Kemudian kita update nilai in ditambah dengan 1, kemudian dimodulus dengan ukuran dari buffer. Nah, kemudian di sini ada counter plus, kita mau menambah jumlah item yang ada di dalam buffer. Kemudian untuk proses konsumer selama dia melakukan produksi, di sini dilakukan pengecekan apakah ada isinya. Jadi tadi counter kan adalah jumlah isinya ya. Kalau misalnya counternya 0, berarti tidak ada isi, dan di sini ada jebakan do nothing. Kemudian jika ada isinya, dia bisa lepas dari jebakan ini. Dia akan bisa melakukan konsumsi data. Next consume diambilkan dari buffer yang ditunjuk oleh index out. Kemudian nilai out ini akan diupdate tambah 1, kemudian dengan dimoduluskan dengan buffer size. Kemudian kita mengupdate nilai counter di decrement. Jadi menunjukkan bahwa sudah dikurangi 1 oleh konsumen. Akan muncul masalah ketika proses ini akan melakukan eksekusi prosesnya secara bergantian atau concurrent. Jadi semisal kita punya 5 item di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian produser akan melakukan
pengkopian nilai counter ke dalam registernya. Jadi di sini misalnya tadi produser sudah mengcopy nilainya dari counter, misalnya di sini pada T0, jadi ada semacam timeline gitu ya, mulai dari T0, T1, T2, dan seterusnya. Pada saat T0, nilai register akan di-copy dari counter. Jadi tadi counternya di sini adalah 5, nilainya 5, di-copy ke dalam register 1 juga 5. Kemudian pada T1, proses consumer juga melakukan pengkopian data dari counter 5, kemudian dimasukkan nilainya ke register 2, dia juga 5. Kemudian pada T2, produser membuat suatu item dan memasukkan ke dalam buffer. Nah, ini dia menambah nilai registernya dengan 1. Jadi sini 5 tambah 1 sama dengan 6. Kemudian pada saat T3, misalnya consumer mengonsumsi, maka di sini dikurangi 1, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian pada saat T4, nilai dari register dari produser akan dikembalikan ke counter, maka counternya bernilai 6. Kemudian pada saat T5, ini terjadi update juga dari consumer untuk memasukkan nilai register 2-nya ke dalam counter. Jadi counternya bernilai 4. Padahal semisal kita lihat dari produksinya ini, tadi kan 5, kemudian ditambah 1 oleh produser, kemudian dikurangi 1 oleh consumer. Jadi nilai counter yang sebenarnya seharusnya adalah 5. Tetapi pada kenyataannya, pada T4 bernilai 6, kemudian T5 bernilai 4. Nah, ini nilai counter tergantung pada siapa yang terakhir mengakses variabel counternya ini. Jadi, hal ini bisa terjadi karena diperbolehkan kedua proses untuk memanipulasi variabel counter secara concurrent atau bergantian. Maka kondisi ini disebut dengan rest condition, yaitu suatu kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data pada shared data secara bersamaan. Dan nilai akhirnya akan berdasarkan pada proses akhir yang berjalan. Solusinya adalah memastikan hanya ada satu proses yang dapat mengakses variabel counter. Kita masuk ke berikutnya, critical section. Jadi sebuah proses bisa terdiri dari sebanyak n proses. Kemudian setiap proses mempunyai segmen atau bagian yang disebut dengan critical section. Jadi definisi dari critical section adalah bagian dari kode di mana proses dapat melakukan manipulasi shared data seperti mengganti nilai variabel, update tabel, menulis file, dan lain sebagainya. Jadi secara umum struktur dari suatu proses adalah seperti ini. Jadi pertama entry section. Jadi ini permintaan masuk ke critical section. Kemudian critical section itu sendiri, ini kejadian pentingnya. Kejadian penting seperti tadi mengakses variabel counter, menulis sebuah file. Kemudian di sini exit section, yaitu proses sudah selesai mengakses critical section. Kemudian remainder section, sisa dari prosesnya. Sebagai contoh, semisal kita mempunyai dua proses 1 dan proses 2, yang sama-sama ingin menulis ke dalam file out.txt. Maka critical section dari proses 1 dan 2 ini adalah pada saat menulis file output. Dan jangan sampai keduanya melakukan secara bersamaan. Jadi ini keduanya adalah critical section. Karena kalau mereka melakukan perusahaan secara bersamaan, bisa saja outputnya menjadi tulisan yang tidak diinginkan. Misal yang kita inginkan adalah hello, terus kemudian bye gitu ya. Tapi karena mereka melakukan aksesnya secara bergantian,
bisa saja hasilnya menjadi LBO seperti itu. Contoh lainnya adalah pada masalah produser consumer. Critical section-nya adalah pada saat mengakses variable counter. Sehingga bagaimana caranya untuk memastikan hanya ada satu proses yang berjalan menjalankan critical section-nya. Dan proses yang lain tidak boleh mengakses critical section-nya secara bersamaan. Inilah yang kita bahas di bab ini, sinkronisasi proses. Terdapat 3 syarat pada solusi critical section. Jadi semisal ada solusi dari critical section, maka harus kita cek 3 syarat ini. Apakah sudah memenuhi atau belum. Jadi yang pertama adalah mutual exclusion. Jadi ketika ada proses PI sedang mengakses critical section, jadi ini mulai masuknya, kemudian ini keluarnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi critical section untuk share data yang sama. Jadi di sini misalnya P2 sudah meminta masuk, tapi karena P1 masih critical section, maka dia tidak bisa masuk. Nah, ketika P1 selesai, maka P2 bisa mulai masuk dan menjalankan critical section-nya. Kemudian syarat yang kedua, progress atau ada kemajuan. Jadi jika tidak ada proses yang mengeksekusi critical section-nya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section, maka pemilihan proses yang akan memasuki critical section berikutnya tidak dapat ditunda tanpa batas. Jadi semisal di sini P3 sedang melakukan critical section, kemudian P1 ingin juga melakukan critical section, jadi dia harus menunggu dulu, kemudian nanti setelah selesai karena sudah ada antrian P1, maka berikutnya bisa mengakses critical section adalah P1. Kemudian bounded waiting, seperti namanya, ada batasan waktu. Jadi ada batasan waktu ketika proses-proses lain diizinkan untuk memasuki critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk melakukan critical section. Diasumsikan setiap proses dieksekusi dengan kecepatan lebih dari 0. Tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses N. Jadi ini misalnya ada 4 proses. Di sini P1 sedang menjalankan critical section, belum selesai. Kemudian P4 melakukan request masuk. Jadi di sini ada waktu tunggunya. Waktu tunggu. Kemudian jika waktu tunggu habis, ini harusnya diperbolehkan untuk mengakses critical section. Terdapat 2 pendekatan yang digunakan untuk menangani critical section. Yang pertama preemptive kernel dan yang kedua non-preemptive kernel. Pada preemptive kernel akan membolehkan proses untuk ditunda atau di preempt pada saat dia berjalan pada mode kernel. Sedangkan pada non-preemptive kernel tidak diperbolehkan proses berjalan di mode kernel untuk ditunda atau di preempt. Rest condition tidak akan terjadi pada non-preemptive kernel karena hanya ada satu kernel yang aktif pada sistem pada satu waktu. Kita masuk ke contoh solusi yang pertama, Peterson Solution. Jadi solusi ini akan berdasarkan software. Semisal kita mempunyai 2 proses, PI dan PJ, dengan asumsi instruksi load dan store ini bersifat atomik atau tidak dapat diinterupsi. Jadi load ini adalah proses, adalah instruksi memasukkan data ke memori, sedangkan store untuk memasukkan data dari CPU ke main memory. Kemudian kita membutuhkan beberapa bantuan shared variable.
Yang pertama adalah intern, proses yang masuk ke CS, dan flag di sini adalah proses yang siap. Jadi semisal di sini flag I, jadi indeksnya dari proses I, ini sama dengan true, maka proses I siap masuk ke dalam critical section. Kemudian struktur dari proses I, di sini flag I sama dengan true, jadi proses I siap. Kemudian turn ganti J, jadi ganti giliran ke C, proses C. Kemudian di sini ada pengecekan sebelum masuk ke critical section, flag J dan ampersand turn sama dengan C. Jadi jika kedua nilai ini bernilai true, maka di sini ada jebakannya untuk do nothing. Kemudian bisa masuk ke critical section. Kemudian karena sudah selesai, di sini exit sessionnya adalah flag I sama dengan false karena sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kode yang reminder section dan terjadi selama proses ini berjalan. Semisal pada saat T0, di sini kita mengganti nilai flag I menjadi true. Flag I menjadi true. Kemudian pada saat T1 kita ganti giliran ke C, di sini masih true. Kemudian turn-nya jadi C. Kemudian semisal di sini prosesnya terjadi secara concurrent, kemudian di sini proses C berjalan, T2 di sini, kita mengganti flag C menjadi true. Ini masih true, ini flag C menjadi true. Kemudian di sini T3 mengganti turn menjadi I. True, true, I. Semisal pada T4, ini proses J mencoba memasuki critical section. Di sini terjadi pengecekan flag I dan turn I. Di sini nilainya true, kemudian flag C true, ini I. Kita lihat yang dicek flag I true, kemudian kita lihat turn I, nilainya true dan true, sehingga dia akan masuk ke sini, ke jebakan do nothing. Kemudian semisal pada saat T5, ini PI yang mencoba masuk critical section, di sini kondisinya masih sama, true, I. Kemudian kita lakukan pengecekan, flag C true, turn sama dengan J, ini masih I, jadi false. Jadi dia tidak masuk ke jebakan loop do nothing dan bisa masuk ke critical section. Kemudian semisal T6, dia sudah selesai melakukan critical section, flag I diganti dengan false. Kemudian ini masih tidak ada perubahan, flag C, turn-nya menjadi tetap I. Nah, karena di sini flag I sudah berubah nilainya, kemudian semisal dari proses J pada saat T7 mencoba mengakses, karena ini sudah jadi false, flag I false, turn-nya I true, tapi false dan true dia false. Jadi bisa masuk ke critical section-nya. Untuk membuktikan solusi ini benar, maka kita cek dulu 3 prasyarat solusi untuk critical section. Yang pertama adalah mutual exclusion. Jadi hanya ada satu proses yang bisa masuk. Jadi misalnya contohnya pada PI. PI hanya bisa masuk ke critical section hanya jika flag J-nya di sini bernilai false atau turn-nya adalah I. Turn sama dengan I. Walaupun nilai flag
misalnya sama-sama bernilai true, seperti kondisi pada ini, 2, 3, 4, dan 5, tetapi kedua proses tidak dapat memasuki critical section secara bersamaan. Karena nilai dari turn ini akan bernilai salah satu dari I atau J, tetapi tidak bisa keduanya. Kemudian syarat yang kedua, progress, dan ketiga, bounded waiting, ini juga terpenuhi karena setelah mengerjakan critical section-nya, ketika contohnya pada PJ, dia akan merubah nilai flag J menjadi false, sehingga membolehkan proses I untuk memasuki critical section. Ketika PJ mengubah nilai menjadi true, maka juga mengubah nilai turn menjadi I. Akhirnya, PI tidak mengubah nilai dari variabel turn ketika melakukan eksekusi while. PI akan masuk pada critical section atau melakukan progress tepat saat minimal satu kali PJ selesai masuk. Maka syarat ketiga, bounded waiting, juga terpenuhi. Solusi berikutnya menggunakan dukungan dari hardware dengan menggunakan instruksi hardware sederhana yang tersedia pada banyak sistem. Pada prosesor single, ini dapat mencegah interrupt. Kemudian pada prosesor multiple, ini tidak efektif. Hal ini dapat terjadi karena pada sistem yang hanya terdapat satu prosesor dan dapat mencegah interrupt pada saat terjadi shared variables dan modifikasi, maka tidak ada masalah critical section. Maka urutan instruksi yang berjalan diperbolehkan melakukan eksekusi tanpa gangguan dari interrupt. Pendekatan seperti ini juga dipakai oleh non-preemptive kernels. Kemudian, sistem dengan banyak prosesor melakukan disable pada interrupt akan terlalu menghabiskan waktu karena interrupt-nya akan dikirim ke semua prosesor dan dapat membuat delay masuk ke critical section. Solusinya adalah dengan menggunakan instruksi hardware yang bersifat atomik sehingga tidak dapat diinterrupt. Di sini ada dua solusi. Yang pertama menggunakan test and set, dan yang kedua adalah swap. Kedua solusi ini menggunakan analogi locking. Jadi kunci yang akan memproteksi bagian critical section menggunakan locks. Jadi analoginya seperti sebuah ruangan sedang dipakai, maka perlu dikunci. Nah, ruangan ini adalah analogi dari critical section. Ketika sudah selesai dipakai, maka ruangan ini bisa dibiarkan tanpa dikunci. Pada solusi test and set, fungsi test and set ini bersifat atomik. Sehingga jika terdapat instruksi test and set secara bersamaan kepada CPU yang berbeda, maka eksekusinya akan secara sekuensial dan dalam urutan yang acak. Jika sebuah mesin mendukung instruksi test and set, maka kita dapat mengimplementasi mutual exclusion dengan menggunakan bantuan variabel lock dengan tipe data boolean. Pada saat inisialisasi, kita akan memberikan nilai false. Kemudian, sebagai contoh, semisal di sini ada proses I, strukturnya akan sebagai berikut. Do selama prosesor berjalan. Kemudian while di sini dilakukan proses test and set dengan parameter locknya, lokasi dari locknya. Kemudian semisal nanti ini kembaliannya adalah true, maka di sini melakukan nothing. Jadi di sebelah sini kita
meminta kunci. Kemudian bisa masuk ke dalam critical section. Ketika critical section selesai, mengembalikan nilai log menjadi false. Jadi sini kita melepaskan kunci. Kemudian bisa melakukan sisa kodenya yang reminder section. Kemudian pada fungsi instruksi test and set adalah sebagai berikut. Di sini parameter inputnya adalah target, alamatnya di mana. Jadi kita akan melakukan test memori dan melakukan set value. Yang di sini dilakukan cek adalah nanti lognya. Yang tadi diinisialisasikan false. Kemudian di sini boolean RV, return value-nya diambilkan dari nilai target. Kemudian di sini target kita ganti menjadi true dan kembalikan dari nilai return value-nya. Pada saat inisialisasi, nilai dari log ini bernilai dengan false. Kemudian semisal pada T0 dia menjalankan while ini akan dilakukan ke instruksi test and set dengan parameter lognya. Jadi masuk kepada sini, kemudian T1-nya, semisal di sini kita mengset nilai dari return value dengan nilai dari target. Jadi pada saat T1 di sini masih false, kemudian nilai return value-nya kita masukkan juga. Kemudian di sini T2-nya target sama dengan true. Di sini true, di sini false. Kemudian nilai dari log di sini juga akan berubah karena di sini pointer dan mengganti isi dari suatu alamat. Jadi di sini juga true. Kemudian di sini T3 kita melakukan return value. Return value-nya adalah tadi false. Nah, kemudian kembali ke while di sini karena tadi nilainya kembalian dari return value-nya adalah false, maka di sini bisa keluar dari jebakan do nothing dan bisa melakukan critical section-nya. Kemudian bisa melakukan critical section, kemudian di sini akan melakukan update log sama dengan false. Di sini false. Kemudian di sini tidak ada perubahan, di sini juga tidak ada perubahan. Kemudian dia masuk ke reminder section-nya. Semisal pada saat T3 ini ada proses lain yang meminta masuk. Nah, di sini lognya bernilai dengan true. Nah, sehingga nanti return value-nya akan juga bernilai true. Kemudian nanti pada saat dilakukan pengecekan lagi test and set ini, dia kembaliannya true, maka dia akan terkena jebakan do nothing. Nilai dari log tidak dikembalikan oleh proses I karena proses I masih dalam bagian critical section-nya pada saat T2 dan T3 ini. Jika proses I masih pada critical section dan tidak dapat ditentukan, maka bisa terjadi starvation atau proses lain menunggu terus-menerus. Hal ini tidak memenuhi syarat bounded waiting. Berikutnya adalah solusi dengan menggunakan swap. Di sini ada bantuan struktur data untuk local variable key. Jadi setiap proses nanti mempunyai key-nya sendiri. Kemudian shared variable di sini adalah log. Kemudian struktur dari proses I adalah sebagai berikut. Yang pertama dia akan meng-assign nilai key menjadi true. Kemudian di sini ada pengecekan apakah key sama dengan true. Jika true, maka lakukan swap antara log dan key. Kemudian di sini karena perulangan dimasukkan lagi, jadi sehingga jika key nilai key akan terus-menerus true, maka akan terjebak di sini. Kemudian jika key tidak sama dengan true atau false, maka bisa keluar dari jebakan looping di sini.
dan bisa masuk ke critical section. Kemudian ketika sudah selesai mengeksekusi critical section, assign log menjadi false, kemudian mengerjakan reminder section selama proses itu berjalan. Kemudian untuk instruksi swap, di sini ada boolean log dan boolean key. Jadi tujuan dari swap ini seperti namanya akan menukar isi dari log dan key. Jadi analoginya kayak teman-teman punya dua gelas. Ketika teman-teman ingin menukar isi dua gelas ini, maka dibutuhkan gelas yang ketiga. Jadi gelas yang pertama dimasukkan ke sini, kemudian nanti gelas kedua bisa dimasukkan ke gelas pertama, dan dari variabel temporary ini, gelas temporary ini bisa dimasukkan ke gelas yang kedua. Sehingga hasil akhirnya antara gelas 1 dan gelas 2 isinya sudah bertukar. Jadi di sini kita ambil dulu dari isi dari log dimasukkan ke dalam temporary. Kemudian nilai key kita masukkan ke log, menukar isinya. Kemudian kita mengambil dari temporary dan dimasukkan ke dalam key. Jadi sehingga antara key dan log nilainya akan bertukar. Pada saat inisialisasi atau pada saat T0, nilai dari log diinisialisasikan sebagai false. Kemudian semisal di sini T1 dimulai dari proses I mengesan nilai key menjadi true. Jadi T1 di sini true, lognya masih false. Kemudian T2 melakukan pengecekan apakah key sama dengan true. Ya, key-nya sama dengan true. Maka dia akan masuk ke proses swap. Kemudian pada saat T3 di sini nilai temporary diisi dengan nilai log, jadi temporary-nya false. Kemudian pada saat T4, kita memberi nilai key ke log. Lalu ini jadi true, temporary-nya false, juga masih true. Kemudian pada saat T5, kita akan memasukkan nilai temporary ke dalam key. Maka bisa teman-teman lihat perubahannya antara T2 dan T5. Di sini nilai key dan log sudah bertukar. Kemudian T6 kembali lagi ke while. Karena di sini nilai key sama dengan false, maka bisa keluar dari jebakan while ini dan bisa masuk ke critical section. Nah, kemudian semisal di T7 sudah selesai melakukan critical section-nya, akan mengganti nilai log menjadi false. Kemudian bisa mengejarkan reminder section-nya. Semisal di sini ada PJ, kemudian dia ingin masuk pada saat T5. Pada saat T5, di sini nilai lognya masih true. Kemudian lokal variabel dari PJ adalah true. Kemudian dia akan masuk ke dalam while sini. T8. Dia akan masuk di sini. Kemudian karena nilai log juga true, berputar. Jadi kita ganti nilai key dengan log, maka nilainya akan sama saja true. Maka PJ akan terjebak pada looping swap ini. Karena nilai key-nya masih true. Karena juga si proses I masih dalam critical section-nya, sehingga proses J tidak dapat masuk. Pada mekanisme swap ini juga tidak bisa memastikan syarat progress dan bounded waiting. Kemudian di sini ada solusi bounded waiting dengan multiple exclusion menggunakan test dan set. Pada inisiasi, struktur data akan bernilai false. Kemudian semisal ada
proses I, dia akan masuk ke critical section. Syaratnya adalah waiting I harus bernilai false atau key-nya bernilai false. Nilai dari key ini dapat bernilai false apabila test and set dieksekusi. Proses pertama yang mengeksekusi test and set akan memiliki key sama dengan false, sehingga proses lainnya harus menunggu. Kemudian, variable waiting I akan bernilai false jika proses lain meninggalkan critical section. Dan hanya satu waiting I menjadi salah, sehingga terbukti terdapat mutual exclusion. Kemudian untuk syarat yang kedua, progress. Ketika terdapat proses yang keluar dari critical section, maka membuat nilai log menjadi false. Atau membuat waiting J menjadi false. Sehingga membolehkan proses yang menunggu untuk masuk ke critical section. Kemudian syarat yang terakhir, bounded waiting. Ketika proses meninggalkan critical section, maka akan ada pengecekan di waiting array dengan siklus mulai dari I plus 1, I plus 2, dan seterusnya, sampai kalau misalnya terus sampai 0, 1, dan seterusnya sampai I minus 1. Sehingga proses yang masih pada entry section, yaitu pada saat waiting I sama dengan true, untuk bisa masuk berikutnya ke critical section. Solusi dari hardware pada masalah critical section, jadi solusi yang menggunakan hardware, pada umumnya tidak dapat diakses oleh programmer aplikasi. Maka desainer sistem operasi membuat alat software atau software tools yang dapat menyelesaikan masalah critical section. Yang pertama adalah mutex atau mutual exclusion. Dan yang kedua adalah semafor. Pada mutex akan digunakan mutex log untuk memproteksi bagian kritikal dan mencegah race condition. Mekanismenya, proses harus meminta kunci sebelum masuk ke critical section dan melepaskan kunci ketika sudah keluar dari critical section. Fungsi meminta kunci atau acquire, fungsinya adalah sebagai berikut, acquire, kemudian selama tidak tersedia, maka dia akan busy wait. Looping di sini ada trapnya, ada jebakan di sini. Kemudian kalau misalnya bisa keluar, maka dia akan assign nilai dari available menjadi false. Kemudian untuk release atau melepas kunci, fungsinya adalah mengassign nilai available menjadi true. Sifat dari fungsi acquire dan release ini adalah atomic. Jadi ketika ada proses yang mengakses critical section, maka proses lainnya akan melakukan busy wait yang akan menghabiskan siklus CPU yang seharusnya bisa digunakan untuk yang lain. Pada saat menunggu atau busy waiting saat memanggil acquire, juga disebut dengan spin lock karena proses akan berputar sambil menunggu lock atau kunci tersedia. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan semafor. Jadi cara ini dianggap lebih tangguh dibandingkan jika menggunakan mutex lock. Semafor akan dideklarasikan sebagai variabel integer s dan hanya bisa diakses oleh operasi atomik yaitu wait. Jadi jika tidak ada s atau kurang dari 0, maka proses tersebut akan melakukan busy wait di sini. Kemudian nilai dari s akan didekremen. Kemudian operasi signal pada dasarnya akan menambah nilai dari semafor.
Semua modifikasi pada S semafor di dalam operasi wait dan signal harus dieksekusi tanpa gangguan, sehingga tidak ada proses lain yang dapat mengubah secara simultan. Kemudian pada penggunaan semafor terdapat dua macam. Yang pertama counting semafor, yang kedua binary semafor. Pada counting semafor maka memiliki jangkauan yang besar, sedangkan pada binary dia nilainya antara 0 atau 1. Sehingga binary semafor akan mempunyai sifat yang sama dengan mutex lock. Counting semafor biasanya digunakan untuk melakukan kontrol pada akses suatu sumber daya yang memiliki beberapa buah. Jadi nilai inisialisasi dari S akan sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Setiap proses yang ingin menggunakan sumber daya akan melakukan operasi wait, di mana yang akan mengurangi nilai dari S. Dan ketika proses telah selesai melepaskan sumber daya, akan melakukan operasi signal dan akan menambah jumlah dari S. Jika tidak terdapat sumber daya atau dengan kata lain semua sumber daya sudah terpakai, nilai S akan menjadi 0 dan proses yang ingin menggunakan sumber daya akan melakukan block sampai nilai S lebih dari 0. Untuk menghindari busy waiting, proses yang menunggu critical section dapat dihentikan sementara. Ini akan dibantu dua operasi sederhana. Yang pertama adalah block, jadi menghentikan sementara atau suspend dari proses yang memanggil. Kemudian yang kedua adalah wake up. Wake up suatu proses. Nah, ini akan membuat proses untuk melanjutkan eksekusi dari proses yang telah diblok. Kemudian dibutuhkan bantuan struktur data untuk menyimpan proses yang sedang disuspend. Jadi di sini ada struktur data in value. Ini value dari semafor. Kemudian di sini struct proses. Nah, ini list. Jadi proses apa saja yang sedang menunggu untuk suatu semafor. Setiap semafor akan mempunyai integer value dan list dari daftar proses. Ketika proses harus menunggu pada sebuah semafor, akan dimasukkan ke dalam list tersebut. Operasi signal akan mengambil suatu proses dari daftar tunggu dan akan membangunkan proses tersebut. Kemudian operasi wait akan didefinisikan sebagai berikut. S, wait dengan parameter semafor S, kemudian nilai dari value dari S akan dikurangi, kemudian dilakukan pengecekan apakah value dari S kurang dari 0. Jadi tidak ada sumber daya, maka masukkan proses ke dalam antrian. Kemudian suspend atau block proses tersebut. Kemudian di sini ada operasi signal, parameternya juga semafor S. Di sini dia akan menambah nilai dari S value, jadi mengembalikan sumber daya. Nah, ini kita cek apakah S value kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita ambil dari satu antrian atau queue, ambil satu proses, kemudian kita bangunkan. Jadi proses dapat melanjutkan eksekusinya. Bisa saja nilai dari semafor ini atau S value ini akan bernilai negatif, di mana angka absolutnya atau magnitudenya menunjukkan berapa proses yang menunggu pada semafor itu. Jadi semisal -1 berarti ada satu proses yang sedang menunggu. Hal ini dapat terjadi karena ada implementasi decrement pada operasi wait. Daftar antrian bisa diimplementasikan dengan link dari setiap PCB dari suatu proses.
atau proses kontrol blok. Semisal di sini terdapat dua proses I dan proses J. Kemudian sumber daya dengan nilai kemudian terdapat sumber daya dengan jumlah 1. Maka nilai semafor akan bernilai 1 juga. Sebagai contoh, di sini ada dua proses I dan proses J yang akan melakukan prosesnya secara bergantian. Jadi pada saat inisiasi atau T0, S value-nya tadi karena kita punya satu sumber daya dengan jumlah 1, maka S-nya di sini 1, kemudian Q atau antriannya tidak ada. Kemudian semisal PI mengakses wait pada saat T1, maka akan masuk ke operasi wait di sini T1, kemudian akan melakukan decrement pada S value. Sehingga di sini S value-nya menjadi 0. Fungsi wait bersifat atomik, jadi kita selesaikan dulu. Kemudian pada T2 atau di sini hanya dilakukan pengecekan apakah S.value kurang dari 0. Karena di sini sama dengan 0, maka ini di skip. Kemudian semisal pada saat T3 proses J masuk dan ingin mengerjakan wait S, jadi sini masuk ke fungsi atau operasi wait T3 di sini juga dilakukan decrement dari nilai S, sehingga di sini nilainya minus 1. Kemudian dikerjakan berikutnya T4. T4 di sini pengecekan apakah S.value kurang dari 0. Karena di sini nilainya minus 1, benar, maka dia akan masuk ke if sini. Pada saat T5, kita menambahkan proses yang memanggil. Jadi tadi proses J akan masuk ke dalam antrian, kemudian melakukan suspend. Semisal pada T6, proses I sudah selesai melakukan critical section, maka dia akan melakukan operasi signal. Nah, di sini dia akan menambah nilai dari S.value, minus 1 diinkrementkan jadi 0. Di sini masih tetap ada antrian. Kemudian di sini T6, kemudian T7, dilakukan pengecekan apabila nilai S.value kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini karena nilainya 0, benar, jadi bagian sini harus dikerjakan. Kita akan hapus sebuah proses dari S.list. Di sini ada PJ. Di sini ada PJ, maka PJ dapat melakukan proses instruksi berikutnya dengan dipanggil melalui wake up P. Kemudian semisal pada saat T8 proses J sudah selesai critical section-nya, kemudian memanggil signal S. Jadi nanti pada saat T8 S-nya akan ditambah jadi 1. Kemudian dilakukan pengecekan T8, T9 dilakukan pengecekan S.value kurang dari sama dengan 0. Karena di sini S.value-nya 1, jadi ini tidak perlu dikerjakan, dia langsung keluar. Implementasi dari semafor dengan antrian tunggu dapat mengakibatkan situasi di mana kedua proses atau lebih saling menunggu tanpa batas waktu. Kondisi ini disebut dengan deadlock. Misal di sini terdapat dua proses, P0 dan P1. Kemudian terdapat dua semafor, S dan Q, dan nilai awalnya sama-sama 1. Value. Nah, kemudian terdapat urutan seperti ini. P0 melakukan operasi wait S, jadi di sini menjadi 0. Kemudian P1 wait Q, di sini jadi 0. Kemudian di sini proses 0 melakukan wait Q, minus 1. Kemudian P1 wait S, minus 1. Maka kondisinya sama-sama wait. Jadi dua proses atau lebih dapat dikatakan dalam kondisi deadlock apabila setiap proses di dalam himpunan tersebut menunggu suatu event yang dilakukan oleh proses lain yang juga ada pada himpunan proses tersebut.
Jadi di sini ada himpunan P0 dan P1, mereka sama-sama saling menunggu. Di sini untuk P0, dia akan menunggu signalnya dari Q, signal Q ini. Kemudian P1 akan menunggu signal dari S ini. Jadi saling mengunci dan saling menunggu. Kemudian di sini ada konsep starvation. Starvation atau indefinite blocking adalah suatu kondisi di mana proses harus menunggu tanpa batas di dalam semafor. Sehingga proses tersebut mungkin tidak pernah dihapus dari antrian semafor yang dihentikan sementara atau disuspend. Kita akan bahas lebih lanjut di bab deadlock. Kemudian ada beberapa masalah pada sinkronisasi, contoh kasusnya. Yang pertama, permasalahan Bounded Buffer, kemudian permasalahan Readers and Writer, dan yang terakhir, permasalahan Dining Philosopher. Kita bahas dulu yang pertama, Bounded Buffer pada consumer producer. Jadi di sini perlu ada tambahan tipe data, struktur data. Yang pertama in n. Jadi ini jumlah buffernya. Jumlah buffer yang terdiri dari n buah. Kemudian di sini ada semafor mutex adalah mutual exclusion untuk akses ke buffer. Akses ke buffer ini diinisialisasi dengan 1. Kemudian semafor empty adalah jumlah buffer yang kosong. Jadi inisialisasinya adalah n sesuai dengan jumlah buffernya. Kemudian di sini semafor full, jadi berapa yang terisi. Ini karena inisialisasi maka tidak ada isinya sehingga nilainya 0. Kemudian struktur dari proses producer, ini mohon maaf ya tulisannya agak mepet-mepet di bawah. Jadi yang pertama dia akan melakukan produksi, jadi akan dimasukkan kepada next produce. Kemudian di sini melakukan operasi wait empty, kemudian wait mutex, kemudian dia akan memasukkan produksi ke dalam buffer. Sehingga kemudian dia akan melakukan operasi signal, kemudian signal untuk mutex dan signal untuk full. Sedangkan untuk proses customer, dia akan dimulai dari wait full, kemudian wait mutex, kemudian dia akan mengambil item dari buffer. Setelah selesai, dia akan signal mutex dan signal empty, dan baru mengkonsumsi dari item yang diambil. Kemudian semisal kita mempunyai buffer dengan ukuran isinya 4, pada inisialisasi T0, mutex value akan bernilai 1, kemudian full.value karena kosong masih 0, kemudian empty.value isi yang kosong berarti ada 4. Kemudian semisal di sini dimulai dari konsumen melakukan wait full T1, sehingga di sini nilai dari full.value akan berkurang -1. Kemudian pada saat T2 di sini ada pengecekan apakah s.value kurang dari 0, karena di sini full -1, sehingga nanti dia harus menunggu karena tidak ada item yang bisa dikonsumsi. Kemudian pada saat T3 misalnya di sini proses producer ingin mulai produksinya, jadi dia dimulai dari wait empty. Di sini T3 wait empty. Baik di sini T3, maaf. Di sini T3 S value minus. Karena di sini yang semafornya adalah empty, sehingga di sini empty yang berkurang 1, 3. Kemudian berikutnya dari proses wait, sini T4 misalnya, dilakukan pengecekan apakah s.value, di sini yang dimaksud adalah empty.value, kurang dari 0, karena di sini tidak terpenuhi, jadi fungsi dari sini bisa dilewatin. Kemudian proses producer melanjutkan ke wait mutex.
Di sini T5. Jadi di sini mutextnya semapur mutex dilakukan pengurangan T5. Jadi di sini 0. Kemudian pada saat T6 di sini mengecekkan if. Di sini pengecekannya ketika s.value, di sini dimaksud adalah mutex.value karena dia nilainya 0, jadi tidak perlu dilakukan. Kemudian di sini proses produser masih melanjutkan produksinya. Kemudian dia akan memasukkan produksi. Kemudian pada T7 dia akan melakukan signal mutex. Signal mutex di sini T7. Jadi T7 di sini nilai X akan S.value akan ditambah. Di sini semafornya adalah mutex. Berarti di sini adalah 1. Kemudian di sini tidak berubah. Kemudian pada saat T8 di sini ada pengecekan jika S.value atau mutex.value kurang dari sama dengan 0. Karena di sini T8 tidak ada perubahan. Di sini nilainya 1 sehingga tidak perlu dikerjakan. Kemudian berikutnya T9, di sini signal full T9. Nah, ini nilainya fullnya ditambah 1, 0. Kemudian ada pengecekan full.value kurang dari sama dengan 0, ia terpenuhi. Kemudian ambil sebuah proses dari list yang menunggu. Tadi kan ada list yang menunggu ya, si consumer. Nah, ini bisa dilakukan pelanjutan dari prosesnya si consumer. Sehingga berikutnya nanti consumer akan bisa melakukan web mutex dan seterusnya. Kemudian permasalahan berikutnya, readers writer. Jika terdapat sebuah database, kemudian dibagikan ke proses yang sedang concurrent, beberapa proses tersebut ada yang ingin membaca kepada database, ada beberapa proses lain yang ingin mengubah nilai. Pada dasarnya, seperti ini adalah operasi membaca dan menulis pada database. Maka ada dua tipe dari proses. Yang pertama yang membaca, reader. Kemudian yang melakukan update atau menulis, writer. Jika ada dua proses membaca atau reader, maka tidak ada efeknya. Tetapi akan berbeda jika ada penulis atau writer. Maka writer seharusnya mempunyai akses eksklusif. Ini yang disebut dengan masalah dari reader-writer. Maka di sini kita perlu tambahan struktur data. Yang pertama, semapur RW mutex, read write mutex. Ini inisialisasinya sama dengan 1. Kemudian semapur mutex, mutual exclusion-nya ini juga inisialisasinya 1. Kemudian in read count, berapa jumlah yang sedang membaca, inisialisasinya adalah 0 karena tidak ada yang membaca. Jadi RW mutex ini mutex mutual exclusion untuk reader dan writer, sedangkan untuk mutexnya digunakan untuk memastikan mutual exclusion ketika variabel read count diupdate. Read count, seperti yang saya jelaskan, akan menunjukkan berapa banyak jumlah proses yang sedang membaca objek. Kemudian untuk RW mutex, read write mutex, digunakan oleh para writer dan digunakan oleh reader yang pertama atau yang terakhir masuk atau keluar dari critical section. Semapur ini digunakan oleh proses reader yang masuk pada saat sudah ada reader yang lain. Struktur dari proses writer adalah di sini yang pertama dia akan melakukan operasi wait dari RW mutex, kemudian dia masuk ke penulisannya, kemudian keluar dia akan melakukan signal RW mutex. Kemudian untuk proses reader, di sini dia dimulai dari wait mutex, kemudian diupdate jumlah pembacanya, kemudian di sini lakukan pengecekan apakah read count sama dengan 1. Jika iya, kita akan melakukan operasi wait RW mutex.
Kemudian berikutnya lakukan operasi signal mutex, baru bisa membaca. Nah, kemudian setelah selesai, di sini ada wait mutex, kita kurangi jumlah pembacanya, kemudian lakukan pengecekan apakah read count-nya sama dengan 0. Jika iya, lakukan operasi signal error mutex, dan terakhir lakukan signal mutex. Jadi hanya akan ada satu proses yang mempunyai akses penulis dan bisa banyak proses yang dapat membaca. Semisal di sini ada writer yang sedang ingin eksekusi, kita tulis dulu inisialisasinya T0. T0 tadi inisialisasinya mutex value 1, array mutex value 1, read count-nya 0, kemudian tidak ada antrian dari proses yang menunggu. Misal di sini ada writer yang akan eksekusi T1 di sini, maka dia melakukan wait rw mutex. Jadi nilainya menjadi 0. Yang lain tidak berubah. Kemudian semisal pada T2 dia sudah melakukan penulisan. Kemudian pada T3 proses dari pembaca masuk. Maka dia akan melakukan operasi rw mutex, wait mutex. Nah, wait mutex, nilai mutex akan dikurangi, dikremen jadi 0. Kemudian ada pengecekan, dicek apakah s.value kurang dari 0. Nah, karena di sini nilainya masih 0, jadi tidak ada apa-apa. Di sini juga tidak ada perubahan. Kemudian, semisal pada T4, ini yang dieksekusi adalah read count. Jadi, ini tidak berubah, read count-nya bertambah 1. Kemudian, pada T5, semisal di sini, if read count sama dengan 1. Nah, di sini pada saat T5 ini terpenuhi karena ada read count-nya sama dengan 1, maka dia akan melakukan wait rw mutex. Wait rw mutex berarti kita kurangi rw mutex value-nya, di sini minus 1, tidak berubah, juga tidak berubah. Nah, kemudian di dalam wait ada pengecekan apakah semaphore.value kurang dari 0. Nah, karena ini kurang dari 0, maka proses harus dimasukkan ke dalam antrian. Jadi, proses reader-nya akan masuk kepada antrian. Kemudian, semisal writer-nya sudah selesai menulis, di sini T8, dia akan melakukan signal rw mutex. Nah, di sini nilainya minus 1, kemudian nanti akan diupdate menjadi 0. Nah, kemudian di dalam signal ada operasi jika s.value atau di sini yang dimaksud adalah rw mutex.value kurang dari sama dengan 0, maka ambil suatu proses dari antrian dan membolehkan melanjutkan. Jadi, sehingga proses reader bisa dapat melanjutkan prosesnya, eksekusinya. Kemudian masalah yang terakhir, dialing voiceover. Jadi pada kasus ini terdapat 5 orang filsuf, kemudian 5 buah sumpit, dan 1 wadah nasi yang di tengah ini. Filsuf hanya menghabiskan waktunya untuk makan dan berpikir, sehingga tidak ada interaksi antar filsuf. Setiap filsuf akan mencoba mengambil 2 sumpit, kiri dan kanan, untuk makan nasi dari mangkok. Nasi adalah analogi dari critical section yang membutuhkan 2 sumpit sebagai sumber daya yang dibutuhkan. Apabila seorang filsuf mencoba mengambil dan sebelahnya sudah sedang makan gitu dan menggunakan sumpit, maka dia harus menunggu. Struktur proses dari seorang filsuf I akan seperti ini. Yang pertama, wait chopstick I, dia akan mencoba mengambil chopstick sebelah kanannya misalnya. Kemudian wait chopstick I plus 1 modulus 5, karena jumlahnya 5. Ini misalnya mau ngambil yang sebelah kiri. Kemudian jika bisa, maka dia bisa makan.
Kemudian setelah selesai, dia akan menaruh sumpitnya dengan operasi signal chopstick E dan signal chopstick E+1 modulus 5, kiri dan kanan. Jadi di sini shard datanya adalah semafor, chopstick, kemudian 5. Pada inisialisasi, ini semuanya akan bernilai 1. Jika semua filsuf lapar pada waktu yang bersamaan dan mengambil sumpit sebelah kiri, maka semuanya akan bernilai 0 sumpitnya. Ketika semua ingin mengambil sumpit sebelah kanan, maka semua terkena penundaan selamanya. Beberapa solusi untuk mencegah deadlock ini adalah membolehkan maksimal 4 orang filsuf yang duduk. Solusi lainnya adalah membolehkan filsuf mengambil sumpit jika kedua sumpit tersedia. Walaupun semafor sudah menyediakan mekanisme yang baik untuk sinkronisasi proses, jika kita menggunakannya secara tidak tepat, dapat menghasilkan error dan sulit untuk dideteksi. Sehingga para peneliti membangun abstraksi tingkat tinggi atau high level yang menyediakan mekanisme yang efektif untuk sinkronisasi proses yang disebut dengan monitor. Di dalam monitor ini hanya ada satu proses yang dapat aktif dalam satu waktu. Sebagai contoh, pada masalah dining philosopher dengan menggunakan monitor, solusinya adalah membolehkan filsuf makan apabila sumpit kanan dan kiri tersedia. Kemudian dibutuhkan tambahan struktur data. 6. Thinking hungry eating. Ini state-nya dari filsufnya. Kemudian seorang filsuf I dapat mengganti state I sama dengan eating jika kedua tetangganya tidak makan. Kemudian perlu juga deklarasi dari condition self 5. Kemudian di sini tesnya untuk melakukan pengecekan apakah sumpitnya kiri dan kanan tersedia dan apakah state dari si filsuf itu dalam kondisi lapar. Jika iya, dia baru bisa untuk makan. Maka struktur dari filsuf I mempunyai urutan sebagai berikut. Yang pertama dia mengambil pick up I, mengambil sumpit, baru bisa makan, kemudian baru menaruh sumpitnya. Dalam solusi ini ada kemungkinan di mana filsuf tidak makan sama sekali. Sistem multi-core mempunyai keuntungan yaitu dapat memiliki beberapa processing core. Tetapi pada aplikasi multithread ada kemungkinan peningkatan resiko dari race condition dan deadlock. Solusi seperti mutex-lock, semafor, dan monitor, tetapi karena lebih banyak processing core, akan semakin menyulitkan untuk mendesain aplikasi multithreaded yang bebas dari race condition dan deadlock. Kemudian di sini ada konsep transactional memory, yaitu yang berasal dari teori database, namun dapat kita jadikan untuk strategi sinkronisasi proses. Kemudian di sini ada memory transaction, jadi urutan operasi memory read-write yang atomik. Jadi jika suatu operasi gitu ya, semuanya berhasil, maka ini bisa di-commit atau disimpan. Tetapi semisal di tengah-tengah operasi di sini ada kegagalan, maka ini harus di rollback ke kondisi awalnya atau dikembalikan ke kondisi awal. Ini sehingga perlu ada perubahan operasi update yang semula seperti ini, acquire, kemudian modifikasi shared data, kemudian di sini ditambahkan dengan atomic.